Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Mills Enercharge M1. Terima kasih banyak buat Mills yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan Mills Enercharge M1 yang mana saya excited banget. Karena ini adalah super shoes pertamanya dari Mills. Ini sepatu flagshipnya, sepatu paling atasnya. Racing shoes-nya dari brand Mills. Dan ini sudah ada teknologi plat karbonnya, makanya disebut super shoes gitu ya. Sebenarnya brand-brand lain udah banyak yang pakai plat karbon, tapi untuk Mills ini adalah pertama kalinya. Jadi bener-bener bikin penasaran banget. Dan kemarin sebenarnya saya udah bikin video tentang unboxingnya, karena unboxing experience daripada sepatu ini tuh Mills bikin kita memiliki hubungan emosional sama sepatu ini ya, karena unboxing experience-nya luar biasa. Dan di video ini lebih ngebahas tentang first run impression-nya, karena udah saya pakai juga sepatu ini. Jadi langsung aja mungkin ya kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini tuh ada di angka 250-an gram, 255-an lah ya, 250 lebih. Yang mana itu menandakan sepatu dengan berat yang tengah-tengah atau standar. Ya, biasanya saya kategorikan 250 sampai 300 gram itu berat sepatu lari yang tengah-tengah atau standar aja. Cuman karena ini segmennya adalah racing shoes, harapan saya sebenarnya kalau bisa lebih ringan lagi gitu ya. Biasanya keinginan saya pribadi kalau untuk racing shoes itu setidaknya di bawah 230 gram. Harus ringan mungkin kalau untuk racing shoes, karena racing shoes itu fokusnya adalah kecepatan. Sehingga salah satu faktor yang penting adalah bobot daripada sepatu itu sendiri. Tapi setelah saya pakai, feel-nya itu ya memang terasa berat saat dipakai dengan pace-pace yang agak kenceng gitu ya. Jadi beratnya memang sesuai. Kadang ada sih yang beratnya 250-an, tapi kalau dipakai lari kayak lebih ringan dari biasanya. Tapi kalau ada juga sepatu yang 250 gram, tapi beratnya kadang kok kayaknya lebih berat daripada berat sesungguhnya gitu ya. Tapi yang jelas ini 250-an gram dan berat secara setelah saya pakai ya kayaknya memang cocok beratnya segituan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia menggunakan Hyperlight. Kalau Mills nyebutnya Hyperlight itu sendiri diklaim sangat ringan, sangat breathable, fittingnya mantep gitu ya. Nah, kalau saya pegang pertama kali seperti ini, feel-nya tuh kayak plastiki banget, walaupun dia berongga, dia itu terkesan plastiki, makanya kayak strukturnya tuh tegap banget ya. Biasanya kan ada tuh yang upper yang lemas banget, tapi ini tuh agak tegap. Kalau saya pribadi secara feel megangnya itu sendiri, dia terasa tebel-tebel gitu. Untuk material yang dipakai itu tebel-tebel, sehingga kok kayaknya uppernya ini terkesan agak bobotnya bikin berat dibandingkan racing shoes lain yang udah pernah saya cobain gitu ya. Mungkin bobot sepatunya dari uppernya itu sendiri udah lumayan nih. Oke, kalau dari segi breathability-nya sendiri, ini udah saya coba di mesin asap gitu ya, dan itu hasilnya luar biasa. Ya jelas aja, lihat aja rongganya sebanyak ini gitu ya. Breathability-nya sangat baik sekali.
Tidak ada masalah sama sekali di pemakaian pertama, saya juga merasa adem, nggak ada masalah sirkulasi sama sekali. Saya bisa jamin kalau masalah sirkulasi udara di sepatu ini tuh termasuk luar biasa. Kemudian untuk bagian uppernya sendiri, karena dia bahannya adalah materialnya tuh kayak plastiki gitu rasanya, sehingga untuk apa ya, kelembutannya sendiri menurut saya biasa aja. Tapi anehnya pada saat saya pakai pertama kali sepatu ini tuh rasanya nyaman banget. Jadi kayak pelukan daripada uppernya itu sendiri menurut saya termasuk luar biasa. Dibandingkan dengan racing shoes yang lain, ini termasuk papan atas gitu ya untuk kenyamanan uppernya. Fittingnya itu kayak pelukannya itu kayak enak banget. Terutama di bagian tengahnya sini ya, di bagian tengahnya karena di sampingnya sini, upper bagian samping itu ini enak banget, kayak ada dari luar kelihatan ya sebenarnya kayak ada tulangan struktur yang nggak terlalu tebel-tebel banget sebenarnya, cuman efek daripada struktur sampingnya itu bikin kita itu merasa kakinya itu dipeluk dengan sangat-sangat baik, feel-nya itu nyaman banget. Bahkan sepatu-sepatu daily trainer masih kalah nyaman menurut saya untuk pelukannya ya, pelukan daripada upper sepatu ini. Nggak sama sekali terasa sempit. Fittingnya juga nggak kerasa kayak racing shoes banget yang kadang kerasa narrow banget gitu ya. Nggak tahu, ini tuh perasaan yang pelukan yang berbeda, yang mana menurut saya sudut pandang kaki saya gitu ya, itu bener-bener pas banget, pelukannya enak. Pada saat kita pakai lari itu rasa nyamannya tetap dapat banget. Supportnya yang di bagian artnya yang di sini tuh juga enak banget, kayak kesentuh tapi nggak neken banget gitu loh. Jadi enak, rasanya gimana ya? Menurut saya pelukannya termasuk salah satu yang terbaik. Meskipun demikian untuk toe box-nya di bagian depan itu termasuk rileks. Jari-jari saya bisa bergerak dengan leluasa, nggak ada perasaan sempit sama sekali, jauh dari racing fit gitu ya, yang biasanya agak narrow. Ya, saya rasa untuk teman-teman yang kakinya lebar, jari-jarinya itu lebar, masih aman aja pakai terus size. Saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini 42, dan rasa uppernya sama sekali jauh dari kata sempit, tapi sama sekali nggak kedodoran juga karena pelukannya yang menurut saya mantep banget. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sebenarnya nggak ada yang spesial. Di sini hole-hole-nya normal aja, ada layernya juga, udah ada runners knot-nya juga. Tali sepatunya yang dipakai ini tali sepatu yang bergerigi, dan geriginya bukan gerigi yang pelit, yang tebel-tebel geriginya, dan taliannya itu saya rasa ya sesuai harapan gitu ya. Karena kalau yang bergerigi gini biasanya mantep banget pada saat kita tarik atau kita tali gitu ya. Simpulnya kita pakai gitu, itu bikin seluruh yang ada di hole-hole-nya ini nggak bergerak. Karena dia ada gigitannya gitu sehingga nggak bergerak. Nggak cuma ujungnya doang yang kita tali, tapi setiap hole-nya ini nggak bergerak. Sehingga fittingnya terjaga dengan sangat baik. Sinkronisasi dengan tulang-tulang sampingnya yang tadi, yang frame-nya yang di dalam itu bikin makin klop gitu ya. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya, minimalis ala racing shoes, tidak ada padding sama sekali. Tapi untungnya sama sekali nggak ada pergerakan yang signifikan menurut saya. Di sini juga ada tang loopnya yang sinkronisasi dengan tali sepatunya sehingga dia nggak banyak pergerakan. Nggak ada yang spesial menurut saya, tapi bekerja dengan cukup baik. Tidak ada permasalahan sama sekali di pemakaian pertama untuk di bagian lidah sepatunya. Dan kalau kalian perhatikan yang bawah juga berlubang. Jadi breathability-nya emang tidak diragukan lagi. Mulai dari bagian upper sampai tangnya ini berlubang banget. Jadi sirkulasi udaranya saya rasa dari segala arah gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kolarnya. Kolarnya ada padding yang cukup banyak di bagian belakang. Tapi kalau sampingnya ya cukup ada lah ya. Nggak banyak banget tapi nggak sedikit juga sih untuk kategori racing shoes. Memberikan kenyamanan yang cukup dan sama sekali nggak ada masalah dengan mata kaki saya. Nyaman-nyaman aja, malah cenderung lebih lebih nyaman dibandingkan dengan racing shoes yang lainnya menurut saya. Untuk di bagian kolarnya, paddingnya ya mungkin agak kebanyakan mungkin ya, malahan menurut saya di bagian belakang terutama. Karena sebenarnya racing shoes kita butuh yang seminimalis mungkin, kadang kenyamanan nggak terlalu diperhatikan banget. Iya, faktor kecepatan menjadi yang utama gitu ya. Tapi kalau Mills Enercharge M1 ini kenyamanan masih menjadi salah satu yang diperhatikan banget oleh Mills. Kemudian lanjut ke bagian heel counternya. Heel counter di sini ada struktur yang cukup kokoh
Kalau saya tekuk begini itu di bagian bawahnya di sini, itu bener-bener nggak bisa bergerak. Gigitannya juga mantap banget, memberikan sensasi secure di bagian tumit biar nggak gampang keangkat atau heel slip gitu ya. Dan untuk upper fitnya secara keseluruhan menurut saya bikin sama sekali tidak ada pergerakan yang berlebih kecuali di toe box-nya yang mana jari-jarinya bisa leluasa. Dan itu feel yang agak nggak biasa. Gimana ya, feel-nya itu saya belum pernah merasakan sepatu lari yang feel pelukannya itu mirip-mirip aja kayaknya nggak ada kayaknya. Ini enak banget pelukannya, tapi tetap bisa merasakan relax daripada jari-jari kita. Jadi ya almost perfect gitu untuk pelukannya, meskipun menurut saya kalau racing shoes biasanya nggak senyaman ini gitu ya. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya sendiri ini nggak bisa dicopot ya, dia udah di dalam, udah kayak kelem gitu. Insole-nya perlu saya bahas karena insole-nya peranannya cukup penting di sepatu ini, memberikan kenyamanan yang ekstra. Dia empuk banget, agak tebel juga untuk di bagian insole-nya itu sendiri, dan peranan pada saat kita pakai lari itu signifikan. Jadi pada saat saya pakai, terutama pada saat kilometer-kilometer awal sampai 10-an kilometer itu bakal dominan banget empuknya daripada insole-nya, kemudian diredam pula pada saat kita strike ke tanah dengan redaman foam yang ada di bawahnya. Jadi sinkronisasinya sangat mengutamakan kenyamanan. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya sendiri dia menggunakan foam yang dinamai oleh Mills itu adalah PBX, yaitu Propel Bio Accelerate namanya, yang mana agak samar-samar sama PBX gitu ya, karena PBX itu mirip sama foam PB-nya daripada yang sering dipakai internasional gitu ya, foam yang terkenal banget, tapi ini ternyata bukan, cuman namanya aja yang agak mirip-mirip, yang mana PBX adalah Propel Bio Accelerate dari miliknya Mills sendiri, racikannya Mills sendiri, yang menurut saya ini adalah salah satu yang bikin kerasa berat menurut saya di sepatu ini untuk kategori racing shoes ya. Karena dia padat banget untuk foam yang ada di sepatu ini. Tapi padatnya itu soft. Karena saya ukur manual dengan durometer ada di angka 25 lebih sedikit. Yang mana itu menandakan termasuk sangat soft gitu ya. Softnya ini kalau diklaim oleh Mills memiliki energy return yang cukup baik. Menurut saya energy return-nya ada B aja tapi. Bukan yang jelek, tapi bukan yang extraordinary. Jadi lebih ke soft yang bukan bounce back gitu loh. Jadi pada saat saya strike ke tanah, rasa foamnya itu yang saya rasakan setelah kekompres, proses dekompresnya itu nggak kayak nendang gitu loh. Tetap ada feel bounce back-nya, feel energy return-nya, cuman nggak yang senendang yang saya harapkan untuk segmen racing shoes gitu. Cuman kalau ini misalnya diterapin di daily trainer bakal mantap banget. Cuman karena ini harapannya adalah bounce back atau energy return yang galak gitu ya, agresif. Dia bukan ke arah agresif seagresif itulah. Cuman kalau masalah soft dia termasuk nyaman banget karena setelah saya landing itu feel-nya soft banget gitu. Padahal ini kan segmen racing shoes gitu ya. Jadi nyamannya dapat banget, saat landing juga merasa nyaman dan nggak perlu sampai kita harus kenceng banget untuk bisa mendapatkan feel daripada foamnya, bounce back-nya itu sendiri sebenarnya. Bounce back-nya cukup lambat untuk responnya, tapi lambatnya ini bukan berarti jelek. Lambatnya itu kayak mengingatkan saya sama kayak Asics Nova Blast, yang mana di segmen daily trainernya merek Asics gitu ya. Lambatnya seperti itu. Jadi bounce back tapi nggak yang instan, nggak yang agresif-agresif banget lah. Kemudian jangan lupa bahwa sepatu ini tuh sudah ada carbon plate-nya. Mills menamainya dengan Carbon ASX, itu kepanjangan daripada Aerospring Accelerate. Jadi sebenarnya carbon plate-nya itu sendiri cukup apa ya, keras, cukup stiff, yang mana biasanya kalau stiff itu enak buat kenceng, itu bakal gede banget energy return-nya. Cuman menurut saya sinkronisasi dengan PBX-nya, foam-nya itu sendiri nggak terlalu bisa klop-klop banget lah. Kayak agak ketahan sama foam-nya yang menurut saya padat banget gitu ya. Dan pada saat saya pakai di pace kenceng gitu,
Yang lebih dominan malah foamnya. Jadi kayak kerasa softnya, kerasa amblesnya, bukan agresifnya daripada carbon plate-nya itu sendiri. Jadi carbon plate-nya ini sebenarnya menurut saya udah termasuk stiff, biasanya agak galak gitu untuk energy return-nya, cuman agak ketahan sama foam-nya itu sendiri. Jadi lebih ke kenyamanannya yang terasa ke kaki saya. Jadi saya lebih merasakan nyamannya midsole-nya dibandingkan dengan galaknya dorongan balik. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Untuk minusnya sendiri ya jadinya pada saat kita pakai pace kenceng itu nggak terlalu ngerespon. Malah pakai untuk easy dan juga tempo itu cocok. Tapi kalau saya pribadi easy run di pace 6 itu nyamannya dapet. Pace 5 itu masih bisa lumayan kita manfaatkan, tapi kalau udah mulai pace 4 berat sepatunya yang kerasa karena terlalu empuk, terlalu soft, terlalu nyaman sehingga bobotnya itu sendiri yang lebih dominan gitu ya. Karena saya pakai pertama kali sepatu ini tuh variasi antara pace 6, 5 sampai pace 4 sehingga ya kerasa banget perbedaannya gitu. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri untuk Mills menamainya dengan Metagrip. Kalau teman-teman perhatikan yang warna biru itu adalah rubbernya, kemudian yang belakang ada putih flare 2 begini, cuman ada 2, yang mana cukup minimalis, ya memang racing shoes harusnya seminimalis mungkin untuk mengurangi bobot daripada sepatunya. Untuk kinerjanya sendiri, ya teman-teman bisa lihat sih ini cukup smooth ya untuk kategori outsole. Tapi untuk racing shoes ya wajar, biasanya emang banyak yang smooth-smooth seperti ini, tidak ada pattern, tidak ada geriginya sama sekali. Itu banyak racing shoes yang seperti ini. Kinerjanya sendiri B aja, nggak bisa dibilang spesial, tapi it works gitu. Pada saat saya pakai sepatu ini tuh jalanan aspal yang habis hujan, jadinya lumayan basah, mayoritas basah, walaupun ada yang kering juga. Jadinya pada saat melalui aspal basah yang masih airnya lumayan banyak di situ, itu mengurangi gripnya sedikit, nggak yang parah banget licinnya, sama sekali jauh dari kata licin, cuman tetap ada kurang nempelnya aja gitu ya. Dan menurut saya itu adalah hal yang wajar, apalagi mengingat ini nggak ada patternnya sama sekali. Jadi untuk Metagripnya saya rasa ya bekerja dengan baik untuk segmen racing shoes yang seperti ini. Dan kalau durability-nya saya nggak bisa ngejudge dari pemakaian pertama, tapi yang jelas ini nggak yang tebel-tebel banget. Dan segimana abrasinya saya juga nggak bisa ngejudge. Yang jelas kalau racing shoes saya pengennya malah setipis mungkin, jangan yang tebel, nggak perlu durability. Karena racing shoes pengennya saya ya fokus ke bobot dan juga kecepatan sepatu ini. Responnya gimana sepatu ini pada saat kita pakai untuk kecepatan yang kita inginkan. Mills di tahun ini tuh kayak ngebut banget ya. Dan menurut saya R&D daripada Mills itu sekarang udah jauh berbeda dari awal-awal ada brand Mills. Bahkan untuk sepatu lari produsen lokal, salah satunya ada Ortus 8. Kemudian Mills yang mana R&D-nya kayaknya udah mulai kuat banget ya. Meninggalkan sepatu lari lokal yang asal produksi aja. Dan Mills ini udah mulai tertata banget tuh untuk penamaan line up-nya. Jadi udah jelas banget untuk racing shoes-nya kita mempunyai Enercharge ini. Dan untuk kategori racing shoes produksi pertama sebuah brand, ini luar biasa sih menurut saya dibandingkan dengan brand lain. Terutama brand lokal, ini termasuk sepatu pertama yang ya nggak bisa dipandang sebelah mata, meskipun kalau menurut saya pribadi masih kalah kompetisi dengan brand-brand walaupun itu lokal ataupun bahkan brand luar ya, terutama di bobot sepatunya, karena racing shoes biasanya kita butuh yang seringan mungkin. Tapi kalau kalian pemula kemudian cari racing shoes tapi yang mengutamakan kenyamanan, kayaknya ini salah satu yang terbaik ya, karena agak jarang. Dan kalau kalian butuh sepatu yang super comfy untuk segmen racing shoes, super comfy tapi udah ada carbon plate-nya, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari first run impression Mills Enercharge M1 ini, tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.